Hai Disa, asyik banget baca bukunya, sapa Romeo sambil tersenyum di saat debaran jantungnya yang masih betah mengencang. Gadisa mengangkat wajahnya. Kamu Rom, sahutnya sembari balas tersenyum. Baca-baca buat ngisi waktu aja kok, sambil nunggu dosen masuk. Romeo tersenyum canggung. Iya juga sih, daripada bengong, kan lebih baik baca buku, nambah-nambah ilmu. Boleh ikut duduk di sini. Gadisa menggeser posisi duduknya ke pinggir. Bolehlah Rom, ini kan tempat umum. Siapa aja boleh duduk di sini. Romeo senang mendengar jawaban Gadisa, dan beberapa detik berhasil membuat jantungnya berdetak normal lagi. Tapi tak sampai setengah menit setelah ia duduk, walaupun dengan menjaga jarak dengan gadis idamannya itu, pompaan jantungnya mengencang lagi. Sekilas ia melirik Gadisa yang kembali menekuni bacaannya. Sulit juga mengajak gadis penyendiri seperti Disa berbicara, pikirnya. Tapi tekadnya sudah mantap. Inilah saatnya ia akan mengungkapkan rasa yang telah lama terpenjara di dadanya. Ia memejamkan mata, menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan-lahan. Aku harus bisa. Disa, aku suka kamu, Romeo berucap dengan penuh percaya diri. Ya, aku bisa. Dan tiba-tiba saja ia merasa seperti sedang berada di taman surgawi yang indah, bersama seorang bidadari cantik bernama Gadisa. Gadisa menoleh kepadanya. Apa Rom? Sahutnya heran, seolah-olah tadi ia tidak begitu mendengar perkataan Romeo. Romeo tersenyum manis, menyusul rasa percaya dirinya yang semakin kuat. Aku suka kamu Disa, ulangnya mantap. Disa, kamu mau kan jadi gadisku? Jadi pacarku. Tapi wajah Gadisa malah menampakkan raut geli. Rom, kamu lagi bercanda kan? Katanya sambil menutup buku bacaannya. Aku serius Disa. Aku nggak lagi bercanda. Sungguh, aku suka kamu. Aku sudah menyukaimu sejak pertama kali melihatmu di kampus ini, dan sekarang aku berharap sekali, supaya kamu mau jadi pacarku. Raut geli di wajah Gadisa langsung lenyap, dan perlahan wajah cantik itu menunduk, tenggelam dalam diam. Disa, aku janji, aku akan selalu menyayangi dan menjaga kehormatanmu dengan setulus hati, karena aku sayang kamu Disa, ucap Romeo mantap, tak ada sama sekali nada keraguan dalam perkataannya itu. Namun melihat Gadisa masih diam, Romeo semakin resah. Pikirannya mulai menduga-duga, bahwa sebenarnya sedari awal gadis itu sudah menolak pernyataan cintanya, namun tak tega menyampaikannya lewat perkataan, atau mungkin juga gadis itu menganggapnya terlalu lancang, karena pemuda kere seperti dirinya berani menyatakan cinta kepada seorang gadis cantik, dan berasal dari kalangan keluarga berada. Disa, aku tahu, aku sadar, aku mungkin tak sepadan denganmu. Aku hanya mahasiswa sekaligus penjaga toko yang hanya bermodal cinta, sedangkan kamu adalah gadis yang berkecukupan, kata Romeo hampir putus asa. Ia pasrah, kalau tiba-tiba saja Gadisa bersuara, dan menolak ungkapan rasa sayangnya itu. Tapi Romeo seperti tidak mempercayai pendengarannya, ketika mendengar suara lembut dan merdu Gadisa. Rom, jangan ngomong kayak gitu. Aku nggak pernah menilai orang dari status sosialnya. Sebenarnya aku juga suka kamu Rom. Aku mau kok jadi gadismu. Aku mau jadi pacarmu. Seketika Romeo merasakan tubuhnya seperti dilontarkan oleh kekuatan bertenaga roket. Dirinya seakan-akan sedang melayang bebas mengelilingi taman surgawi yang sangat indah itu, menikmati sensasi menyenangkan yang menyelimuti sekujur tubuhnya. Alhamdulillah, ucapnya penuh syukur berulang kali, sambil menyapukan telapak tangan ke wajahnya, dan membiarkannya terus menutupi wajahnya. Sesaat ia tidak berani membuka kedua telapak tangan yang menutup erat wajahnya, sebab ia khawatir ketika membuka telapak tangannya, taman surgawi itu tak terlihat lagi, sekaligus juga takut kalau kesenangan yang dirasakannya saat ini, hanyalah kesenangan yang dialaminya dalam sebuah perangkap mimpi indah. Romeo, kamu kenapa? Kenapa nutupin muka? Romeo hampir terlonjak dari duduknya, dan ketika menurunkan ujung telapak tangan dari matanya,
ia menemukan dirinya berada di taman kampus, bukan di taman surgawi yang sangat indah. Gadisa masih duduk dengan berjarak di samping kanannya, juga masih memegang buku bacaannya. Ya Allah, ternyata yang tadi itu hanya lamunanku, batinnya. Rom, kamu kenapa? Ulang Gadisa, masih heran melihat Romeo terbengong-bengong sambil mengusap-usap matanya. Matamu sakit, iya, ini nih, nggak tahu kenapa tiba-tiba perih, sahut Romeo, terus saja mengusap-usap matanya, untuk menyembunyikan rasa malunya. Kemasukan benda halus sekali Rom. Coba kulihat, kata Gadisa seraya beringsut agak mendekat. Romeo semakin malu hati dengan perhatian Gadisa. Oh, makasih Disa, nggak usah. Sudah nggak perih lagi kok, katanya cepat. Bagus deh kalau gitu, ucap Gadisa, beringsut menjauh lagi sambil menutup buku bacaannya, lalu menyapukan pandangannya ke bunga-bunga yang menghiasi taman. Romeo terdiam lagi. Kenapa aku hanya berani mengungkapkan perasaan dalam lamunan? Batinnya tiada henti, menyesali aksinya dalam lamunannya tadi. Sekarang ia berusaha meyakinkan dirinya, bahwa ia juga berani mengungkapkan rasa sayangnya pada Gadisa di dunia nyata. Ia mencoba mengatur nafas untuk mengusir kegugupan yang semakin gencar menyerangnya, sekaligus berusaha memikirkan kalimat pembuka yang tepat, untuk memulai pembicaraan yang pada akhirnya akan berujung kepada ungkapan perasaan sayangnya pada Gadisa. Maaf Disa, aku perhatiin, kamu sering terlihat sendiri, kata Romeo setelah berhasil memaksa mulutnya bersuara. Gadisa tersenyum. Enggak juga, buktinya sekarang, kan aku sedang di sini sama kamu. Romeo tergugu sejenak. Maksudku, kamu jarang terlihat ngumpul sama teman-teman cewek yang lain, sahutnya cepat. Raut wajah Gadisa berubah datar. Oh itu? Hanya itu sahutannya lalu diam sejenak. Emangnya kenapa? Aku terlihat aneh ya? Romeo jadi gelagapan. Iya? Enggak aneh kok. Ya udah kalau enggak aneh, ujar Gadisa kalem, lalu mengalihkan pandangannya ke arah kuntum-kuntum bunga mawar berwarna merah segar di sampingnya. Kacau, kata-kata yang sudah kususun tadi malah mendadak menghilang, gumam Romeo resah dalam hati, ketika ia mulai kesulitan menyusun kata-kata yang tepat, untuk menggiring percakapan mereka ke arah hubungan kasih sayang antara dua anak manusia. Disa kalau abis kuliah ngapain aja? Romeo berusaha berkata santai, menghindari kesan menyelidik. Ia pulang ke rumah lah, sahut Gadisa. Ngapain lagi? Masukin ayam ke kandang, lanjutnya sambil tertawa ringan. Di saat sedang gugup begitu, Romeo memaksakan dirinya ikut tertawa. Disa nggak suka jalan-jalan ke mall, atau ke bioskop. Kalau ke mall sih suka juga, tapi nggak sering, cuma kalau pengen nyari sesuatu aja. Ke bioskop malah nggak pernah, lebih enak nonton di kamar, jelas Gadisa. Oh gitu, Romeo manggut-manggut. Kalau lagi jalan-jalan ke mall sama siapa? Lebih suka sendiri, tapi kadang-kadang ditemenin mama juga. Sama kamu juga pernah kan? Ke toko buku juga pernah bareng kamu. Debaran jantung Romeo semakin mengencang, menyusul hatinya yang berbunga-bunga mendengar perkataan Gadisa. Berarti Disa tak pernah melupakan saat-saat indah itu. Saat-saat indah menurut perasaanku, entahlah kalau menurut perasaan Disa, pikirnya. Maaf, Disa sudah punya pacar. Tanya Romeo memberanikan diri, setengah cemas kalau Gadisa tersinggung dengan pertanyaannya yang terkesan menyelidik, dan setengah cemas lagi kalau gadis itu mengiyakan pertanyaannya. Kalau aku punya pacar, masa waktu itu aku jalan sama kamu ke mall dan ke toko buku? Ternyata Disa belum punya pacar. Rasa percaya diri Romeo menguat. Kenapa nggak punya pacar? Ya belum punya aja, jawab Gadisa santai. Alhamdulillah, peluang terbuka lebar, batin Romeo senang. Malas, lanjut Gadisa. Rasa percaya diri Romeo tersentak surut. Jadi selama ini Disa malas pacaran, tak mau pacaran, makanya tak punya pacar.
Nggak ada yang mau jadi pacarku kali, ucap Gadisa lagi. Cuma orang buta mata dan buta hati yang tak mau jadi pacar Disa. Rasa percaya diri Romeo tersentak naik lagi. Masa sih? Cecar Romeo kemudian. Yah, mungkin. Apa sekarang saatnya? Aku harus berani. Kesempatan tak datang berkali-kali. Sekarang atau tidak sama sekali. Romeo menghela nafasnya. Disa, sebenarnya aku suka kamu. Sejak dulu aku suka kamu. Gadisa mengernyitkan dahi, lebih terlihat bingung daripada terkejut. Nanggung, tuntasin aja. Romeo tak lagi memedulikan debaran jantungnya yang semakin mengencang. Ia terus berjuang sekuat tenaga, supaya organ-organ pembicaraannya mampu melanjutkan kalimatnya yang belum selesai tadi. Aku ingin kamu jadi, Disa, kamu mau kan jadi pacarku? Oh, lepas sudah. Romeo menatap Gadisa dengan pandangan berharap semoga saja jawaban gadis itu sama seperti yang didengarnya, ketika ia berada di taman surgawi yang sangat indah dalam lamunan sesaatnya tadi. Gadisa memindahkan pandangan ke arah pemuda yang duduk berjarak hampir 1 meter darinya. Mereka saling bersitatap dalam beberapa detik yang terasa lama. Dia mengakui, Romeo memiliki wajah yang nyaman dilihat, tampan, didukung oleh tubuh jangkung yang atletis, kulit lumayan putih tapi tidak terkesan cengeng, mata coklat yang bersinar teduh di bawah 2 alis tebal, dan hidung yang cukup mancung, plus rahang kokoh. Dan selama lebih 3 tahun ia kuliah di kampus itu, hanya Romeo satu-satunya cowok yang pernah duduk di taman kampus berdua dengannya, walau dengan menjaga jarak. Romeo juga satu-satunya cowok yang pernah menemaninya jalan-jalan ke mall atau ke toko buku. Dari dulu, diam-diam Gadisa suka memperhatikan Romeo. Suka melihat gaya Romeo yang santai, apa adanya, dan sering geli sendiri ketika melihat pemuda itu bercanda seru dengan teman-teman konyolnya, The Plastic Four. Gadisa memang suka pada Romeo, tapi hanya menyukainya sebagai teman, untuk saat ini hanya sebatas teman. Lagi pula sebelumnya, Jemi sudah duluan melakukan apa yang dilakukan Romeo pagi ini. Dan ia belum memberi jawaban atas pernyataan cinta Jemi kepadanya. Saat itu, ia minta waktu berpikir untuk membuat keputusan pada Jemi. Jemi temannya dari SD hingga SMP, yang juga anak dari teman papanya. Jemi yang baru saja menyelesaikan studinya di Australia. Tapi bukan karena Jemi ia menolak Romeo. Romeo lebih baik dijadiin teman, pikirnya membuat keputusan. Rom, bukannya aku nggak mau jadi pacarmu. Tapi sebaiknya kita temenan aja ya. Gadisa memberi jawab atas ungkapan sayang Romeo padanya. Dek, Romeo merasa seakan ada benda tumpul yang menohok ulu hatinya, wajahnya terasa memanas menyusul rasa malu yang seketika menyusupi hatinya. Aku senang berteman sama kamu Rom. Gadisa menatap lembut ke mata Romeo sembari tersenyum tulus. Romeo menarik nafas dengan dada yang masih menyesak, mencoba balas tersenyum. Ah tak apa, bisa berteman denganmu sudah menyenangkan hatiku. Tak apa juga kamu tak bisa jadi kekasihku di dunia nyata, biarlah kamu hanya jadi kekasih di dalam lubuk hatiku aja. Kekasih hatiku, desah batinnya, walaupun disusupi rasa kecewa, tapi hebatnya tanpa patah hati sama sekali. Aku juga senang berteman denganmu Disa, sahutnya mantap, ketika sudah bisa menguasai diri. Syukur deh. Gadisa memperlihatkan lagi senyum manis berhias sepasang lesung pipi yang menawan itu. Kita ke kelas yuk, ajaknya sambil bangkit. Udah hampir jam kuliah nih. Romeo juga bangkit, senyumnya lumayan cerah. Ya, cuma lumayan, tak lebih. Ayo, sahutnya, berjalan di samping Gadisa. Ia melambaikan tangan kepada The Plastic Four yang sejak tadi meneropongnya dari lantai 2 kampus. Bona memberikan isyarat seakan bertanya, gimana hasilnya? Romeo mengacungkan jempolnya, dan The Plastic Four langsung berlompatan sambil bertos-tosan heboh di atas sana. Gadisa menghentikan langkahnya. Mereka kenapa Rom?
Kehabisan obat kali, sahut Romeo sambil tertawa ringan. Gadisa hanya tersenyum dan melangkah lagi. Setiba di kelas, Romeo langsung dikerumuni teman-temannya. Mantap Rom, kau hebat, seru Edo sambil mengguncang bahu Romeo. Romeo diam saja saat berjalan santai menuju kursi. Akhirnya Romeo mendapatkan Julietnya, ucap Bona bernada puitis. Mantap, akhirnya laku juga teman kita yang agak ganteng ini, tambah Randi sambil cekikikan. Kok cuma agak ganteng, pelit amat kau Ran, kayak tak rela aja muji teman, protes Momoy. Sudah selesai komennya, kata Romeo dengan ekspresi dingin, ketika menghenyakkan tubuhnya di kursi. Kalau belum selesai, sebaiknya jangan dilanjutin lagi. Aku bosan mendengarnya. The Plastic Four saling berpandangan. Kenapa pula kawan kita satu ini? Heran mereka. Kok diam? Lanjut Romeo, menyapukan pandangannya pada The Plastic Four yang masih tertegun bingung. Bro, kau ini kenapa? Masih senewan ya, karena nggak ngangka kalau bisa nerima cintamu, cetus Bona kesal. Bukannya senang entraktir kami makan-makan, malah teler gitu, sungut Momoy. Romeo menghela nafas. Coba kalian berempat lebih mendekat ke sini. Keempat temannya mengerumuninya lagi. Aku ditolak Disa bro, bisiknya. Keempat temannya terlonjak kaget. Hah? Romeo langsung mendelik. Set, santai aja. Disa perhatiin kita tuh. Dari tempat duduknya, Gadisa memang memperhatikan mereka. Gimana kau ini Rom? Tadi kau kasih tanda oke sama kami, tuntut Randi. Romeo tertawa kecut. Maksudku oke ditolak dodol. Jadi kau ditolak Rom. Momoy sok pasang tampang kecewa. Romeo mengangguk lesu. Bona mendesah gusar. Sabar kawan, tabahkan hatimu, ucapnya sambil menepuk-nepuk pundak Romeo. Tenang aja Rom, Belanda masih jauh sekali di Eropa sana, timpal Edo sambil memonyongkan mulutnya. Asal kau do, apa hubungannya cinta ditolak sama Belanda? Solot Randi gusar, emang tak ada bro Gipal. Cuma berimprovisasi, biar Romeo tak sedih lagi, ucap Edo santai. Tul nggak bro cupu. Momoy mencibir, tapi kemudian ia mengangguk seraya tersenyum lebar. Romeo tersenyum. Makasih bro, kalian semua memang sohib sejatiku. Penghibur hati di saat duka begini. Keempat temannya langsung pasang wajah terharu sambil menampakkan ekspresi pura-pura menangis. Lebay kalian semua, kata Romeo sambil tergelak. Disambut keempat temannya dengan cekikikan parah. Dan tanpa sadar Gadisa tersenyum sendiri melihat tingkah laku aneh namun menggelikan itu.